Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak AB yang soleh dan soleha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kembali AB Muslim dapat menghantarkan kalian di video pembelajaran pelajaran fikih kelas 5 pelajaran 4 tentang haji bagian kedua. Pada pertemuan sebelumnya AB sudah menjelaskan materi A. Ketentuan haji, B. Rukun haji, wajib haji, sunnah haji dan perbedaannya, dan C. Amalan ibadah haji. Untuk materi video pembelajaran pada hari ini, Abi akan melanjutkannya dan masuk ke sub D. Larangan selama melaksanakan haji. 1. Larangan bagi laki-laki. A. Memakai pakaian yang dijahit. B. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki. C. Menutup kepala. Dan D. Menjadi wali nikah. 2. Larangan bagi perempuan. A. Memakai tutup muka atau cadar. Dan B. Memakai sarung tangan. 3. Larangan bagi laki-laki dan perempuan. A. Memakai wangi-wangian, baik di badan maupun pada pakaian, kecuali yang dipakai sebelum ihram. B. Mencukur atau memotong rambut dan bulu badan yang lain, serta memotong kuku dan meminyaki rambut. C. Berburu dan membunuh binatang yang halal dimakan dagingnya. D. Memotong atau mencabut pohon-pohon yang tumbuh di tanah suci. E. Menikah, menikahkan orang lain, atau menjadi wali akad nikah. F. Berhubungan suami istri. G. Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. E. Pembayaran dam. Dam dalam ibadah haji atau umroh diartikan denda. Dam disebut juga dengan fidyah yang artinya tebusan, kafarot yang artinya penghapusan, dan juga disebut hadiyu yang artinya pemberian. Orang-orang yang melanggar larangan dalam ibadah haji atau umroh wajib membayar dam atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dam atau denda dilihat dari sebabnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Dam sebab melanggar larangan ihram. 2. Dam sebab meninggalkan atau tidak melaksanakan salah satu dari rukun dan wajib haji. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. 1. Dam sebab melanggar larangan ihram. 1. Berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Haji dan umrohnya batal dan harus diulang pada kesempatan yang lain. Dam atau dendanya sebagai berikut. Pertama, menyembelih seekor unta di tanah suci Mekah. Kedua, kalau tidak ada unta, maka dengan seekor lembu di tanah suci Mekah. Ketiga, kalau tidak ada lembu, diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Keempat, jika tidak ada kambing, diganti dengan uang seharga seekor unta yang dibelikan makanan. Makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah suci Mekah. Kelima, kalau tidak dapat makanan hendaklah berpuasa. Tiap-tiap 1/4 gantang dari harga unta, ia harus puasa 1 hari dan tempatnya boleh di mana saja. 2. Dam atau denda karena melakukan salah satu larangan berikut. A. Bercukur rambut. B. Memotong kuku. C. Memakai pakaian berjahit. D. Memakai wangi-wangian. E. Memakai minyak rambut. Dan F. Berhubungan suami istri setelah tahallul pertama. Dam atau dendanya sebagai berikut. Pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Kedua, jika tidak ada, diganti dengan berpuasa 3 hari. Ketiga, jika tidak mampu berpuasa, diganti dengan bersedekah makanan 3 gantang atau 9,3 liter kepada 6 orang fakir miskin. 3. Dam atau denda karena membunuh binatang buruan di tanah suci, kecuali ular, kalajengking, tikus, dan lain-lain yang membahayakan. Dam atau dendanya sebagai berikut. Pertama, menyembelih binatang serupa yang dibunuh. Kedua, jika tidak mampu, bersedekah makanan seharga binatang yang dibunuh. Ketiga, jika tidak mampu pula, diganti dengan berpuasa seharga binatang yang dibunuh. Tiap-tiap 1/4 gantang, ia harus berpuasa 1 hari. 2. Dam sebab meninggalkan atau tidak melaksanakan salah satu rukun dan wajib haji.
1. Dam atau denda karena tidak mengerjakan salah satu dari amalan berikut. A. Tidak hadir di padang Arafah. B. Mengerjakan haji secara tamatu atau kiron. C. Tidak ihram dari mikotnya. D. Tidak bermalam di Musdalifah dan Mina. E. Tidak melontar jumroh. F. Tidak melakukan tawaf wada. Dam atau dendanya sebagai berikut. Pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban dan diberikan kepada fakir miskin. Kedua, kalau tidak dapat boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari, 3 hari dikerjakan pada waktu haji, dan 7 hari lagi dikerjakan setelah kembali ke tanah air. 2. Dam atau denda kepada orang yang terhalang di jalan dan tidak dapat meneruskan haji dan umroh, sedang dia sudah berihram, adalah menyembelih seekor kambing di tempat ia terhalang, kemudian bercukur rambut dengan niat tahalul. F. Cara melaksanakan haji. Ibadah haji dapat dilaksanakan dengan 3 macam cara, yaitu 1. Haji tamattu, yaitu mendahulukan mengerjakan umroh daripada haji pada waktu musim haji. Caranya, mula-mula ihram untuk umroh dari mikot yang telah ditentukan dan diselesaikan semua ibadah yang berkenaan dengan umroh. Kemudian melaksanakan ihram lagi untuk haji dari Mekah. Lafal niat umroh yaitu labbaik Allahumma umroh. Artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Lafal niat haji yaitu labbaik Allahumma hajja. Artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. 2. Haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Caranya, pertama mengerjakan ihram untuk haji dari mikotnya, setelah semua ibadah yang berkenaan dengan haji, barulah mengerjakan ihram. Untuk umroh dari Mekah, semua pekerjaan selesai. Cara ini dianggap lebih baik dari cara yang lain. Cara ini tidak dikenakan dam. 3. Haji kiron, yaitu mengerjakan umroh dan haji bersamaan. Cara mengerjakannya bersama-sama dengan ibadah haji, karena dengan sendirinya ibadah umroh telah masuk dalam ibadah haji. Akan tetapi wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing. Lafal niatnya labbaik Allahumma hajja wa umrah. Artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Barang siapa mengerjakan haji tamattu dan haji kiron, ia diwajibkan untuk membayar dam. G. Urutan pelaksanaan haji. Ketika melakukan ibadah haji, hendaknya memperhatikan urutan pelaksanaannya, agar kita tidak salah mengerjakan amalan-amalan yang berkenaan dengan haji. Berikut urutan pelaksanaan haji dari awal hingga akhir. 1. Berpakaian ihram. A. Pakaian ihram untuk laki-laki memakai 2 helai kain putih dan tidak berjahit. Sehelai disarungkan dan yang satu lagi untuk diselimut penutup badan. B. Pakaian ihram untuk perempuan tetap sebagaimana biasa, hanya muka dan telapak tangan yang terbuka. C. Melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. D. Setelah sholat, sejak itulah masuk ihram dan mulai dikenakan larangan ihram, mulailah berniat dari mikotnya. 2. Melaksanakan ihram untuk haji paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Biasanya, jemaah haji Indonesia melakukannya tatkala hendak menuju Arafah tanggal 8 Zulhijjah. 3. Kemudian menuju ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dalam perjalanan menuju Arafah, diusahakan memperbanyak bacaan talbiyah. Wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. 4. Setelah matahari terbenam, segeralah menuju Musdalifah dengan melakukan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Di Musdalifah dipergunakan untuk mencari batu kerikil yang akan dipergunakan untuk melontar jumroh di Mina. 5. Lewat tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, meninggalkan Musdalifah menuju Mina sebelum fajar tiba. 6. Pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, orang yang berhaji melontar jumroh Aqobah. Setelah melontar dilanjutkan dengan tahallul pertama. Bila kondisi memungkinkan, pada hari itu pula boleh menuju Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i. Dengan ketentuan, harus kembali ke Mina sebelum matahari terbenam.
Jika tawaf dan sa'i tersebut telah dikerjakan, kemudian tahallul akbar dilakukan. 7. Pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah melontar 3 jumrah, ula, wusta, dan akobah secara berurutan. Selesai melakukannya setelah tanggal 12 Zulhijjah, boleh langsung ke Mekah. Ini yang dinamakan nafar awal. 8. Bagi jemaah haji yang masih bermalam di Mina sampai tanggal 13 Zulhijjah, diwajibkan melontar 3 jumroh pada pagi harinya. Setelah itu boleh langsung kembali ke Mekah. Inilah yang dinamakan nafar sani. 9. Jemaah haji yang tiba kembali di Mekah dan belum melakukan tawaf ifadah dan sa'i, langsung mengerjakannya. Setelah itu melakukan tahallul yang kedua. Dengan selesai melakukan tahallul kedua, selesailah ibadah haji. Sebelum kembali ke tanah air masing-masing, hendaknya melaksanakan tawaf wada, mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk banyak beribadah kepada Allah di Masjidil Haram dan berziarah ke Madinah. Baiklah anak-anak Abi yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran untuk materi pelajaran 4 haji kelas 5 telah Abi sampaikan dengan lengkap. Teruslah semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.